Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini Rizky Kurniawan sebagai pemateri ketiga dalam mata kuliah mekanika. Di sini saya kebagian materi pembahasan persamaan diferensial. Oke, sebelum lanjut kita harus memahami dulu apa diferensial. Persamaan diferensial adalah persamaan yang melibatkan fungsi dan turunannya. Jadi persamaan diferensial itu poinnya melibatkan fungsi dan turunannya. Ini berarti persamaan tersebut menggambarkan hubungan antara suatu fungsi dan laju perubahan terhadap variabel bebas. Jadi menggambarkan hubungan antara suatu fungsi dan laju perubahan terhadap variabel bebas. Nah, persamaan diferensial adalah persamaan yang memuat turunan terhadap satu atau lebih variabel persamaannya. Ada satu variabel bebas disebut persamaan diferensial biasa atau ordinary differential equation. Contohnya, persamaan diferensial adalah persamaan yang memuat turunan terhadap satu atau lebih variabel bebas. Maka jika hanya satu variabel bebas disebut persamaan diferensial biasa, ordinary differential equation. Contohnya sebagai berikut. Baik, sebelum beralih ke contoh, mari kita dulu rumusnya. Persamaan diferensial order 1 bentuk umumnya seperti dy per dx sama dengan f dalam kurung x atau y. Persamaan kedua itu diferensial sevariabel, tulisannya itu seperti dy per dx sama dengan g dalam kurung x dan h dalam kurung y. Penyelesaiannya itu dy per h kali y sama dengan gx per dx kurung kurawa dy per h kali y sama dengan kurung kurawa gx dan dx. Jika persamaan diferensial biasa atau ordinary differential equation, contohnya yaitu pertama dy per dx sama dengan 2x plus 10. Contoh duanya itu d pangkat 2y per dx min 3 dalam kurung dx per dy. Nah, plus 2y sama dengan 0. Ini contohnya. Contoh lainnya itu x dy plus y dx sama dengan 4 dx. Nah, ini contoh yang ketiga. Persamaan diferensial mempelajari bagaimana mencari turunan fungsi y sama dengan f kali x. Contohnya, jika y sama dengan cos 2x plus 7e min x, maka turunannya adalah dy per dx sama dengan min 2 sin 2x
min 7e min X. Jika terdapat persamaan berbentuk H atau dalam kurung itu X min Y, X dan Y sama dengan konstanta, maka dapat diturunkan secara implisit. Contohnya X pangkat 2 plus Y pangkat 2 sama dengan 16. Jika turunan secara implisit menjadi 2X plus 2Y dy atau dx sama dengan atau dy dx min X atau min Y. Persamaan ini membuat fungsi dan turunannya yang merupakan contoh persamaan diferensial. Selanjutnya itu bilangan kompleks. Bilangan kompleks dalam matematika adalah bilangan yang dinotasikan oleh A plus BI atau B, di mana A dan B adalah bilangan real dan I suatu bilangan imajiner, di mana I2 sama dengan min 1. Jadi kalau I-nya itu 2, maka bisa ditulis atau min 1. Bilangan real A disebut juga bagian dari real dari bilangan kompleks, dan bilangan real B disebut bagian imajiner jika pada suatu bilangan kompleks nilainya B adalah 0. Maka bilangan kompleks tersebut menjadi sama dengan bilangan real A. Atau dy per dx min X atau per Y. Persamaan ini memuat fungsi dan turunannya yang merupakan contoh persamaan diferensial. Penotasian bilangan kompleks dalam gambar di samping. Bilangan kompleks secara visual dapat direpresentasikan sebagai sepasang angka A atau B membentuk vektor pada diagram yang disebut diagram R-graph. Mewakili bidang kompleks, RE ini adalah sumbu nyata atau adalah sumbu imajiner, dan I memuaskan I2 atau min 1. Jadi itu kalau membentuk vektor. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Jika tidak ada yang dipahami bisa ditanyakan langsung di grup WA. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.